Halo, halo. Pada pagi hari ini saya lagi main ke tempat ini, ada satu lahan. Ini dulu sebelumnya kalau di Facebook saya sudah tampilkan foto-fotonya, tapi baru divideokan kali ini. Nah, di samping saya ini ada tanaman namanya rumput odot. Ini baru saja ditanam, jadi cocok sekali kalau kita mau lihat contohnya. Jadi kalau rumput odot itu sama seperti mungkin kadang kalau dulu tuh sebutnya rumput gajah ya. Saya pun taunya dari kawan yang ada di Facebook di Pacitan ya. Dia pelihara kambing, kemudian dia nggak usah ngarit rumput. Jadi dia tanam rumputnya. Rumputnya itu jenisnya rumput odot. Akhirnya rumput odot itu bibitnya saya beli secara online, kemudian ditanam. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat di sini. Ini rumput odot ini kalau ditanam dia cukup satu ruas saja. Dia batangnya seperti kodrat, seperti tanaman jagung atau mungkin seperti tebu ya. Jadi kalau dia ditanam satu buah ini, nanti dia akan tumbuh nih rumpun, anakan-anakan di kiri kanannya. Jadi ini kalau dilihat ini kan jaraknya nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat, karena nanti dia kalau jadi rumput itu seperti serai dia. Rumputnya itu banyak dan besar ya. Ini mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu nih baru ditanamnya. Ini sampai ke sini, jadi dibikin pengolahan tanahnya pun relatif dia nggak terlalu sulit, karena kalau kita biasa tanam cabai atau tanam bayam ya modelnya seperti itu. Ini dibikin semacam petak-petak ini buat memudahkan proses penanamannya. Nah, di sini nih ada contoh yang mungkin ditanam sudah lebih awal, jadi dia sudah mulai keluar anakan. Nah, itu bisa dilihat, misalkan ini kan sudah mulai tumbuh nih, besar. Kalau dilihat di sini nih, ini sudah muncul beberapa anakan. Ya, di sini juga sudah muncul beberapa anakan. Ya. Bang Adul bisa muter ke sebelah sini. Nah, ini nih seperti ini nih contohnya nih. Kalau dia sudah mulai banyak yang tadi saya bilang seperti serai, ini seperti ini. Ini dari satu rumpun dia tumbuh nih. Yang pertama ini satu. Kemudian dilihat nih, ini ada anakan kecil nih, 1, 2, 3. Kemudian di sini juga ada anakan lagi. Dan di sini ada anakan lagi. Ya, ini 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 sama yang utama, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kalau yang satunya utama berarti ada 14 anakan yang muncul. Ini menunjukkan bahwa kalau rumput ini ditanam, dia butuhnya biasanya sih memang udara terbuka ya. Dan dia kualitasnya bagus buat pakan ternak. Karena satu, kita nggak perlu ngarit rumput manual ya, kita bisa tanam ini, kemudian kadar airnya juga dia cukup bagus buat pakan ternak, terutama pada saat misalkan musim kemarau. Kalau kita tanam pas di Januari seperti ini kan musim hujan, ini malah lebih bagus juga, karena pada saat kita tanam kita nggak perlu siram secara manual karena dia bisa pakai air hujan ya. Kalau dia nanti sudah tumbuh banyak, nanti dia sudah tumbuh semakin banyak, itu kita bisa panen. Dan panennya biasanya bukan kita gunting atas, tapi langsung di bawah. Karena nanti dia akan muncul lagi anakan-anakan baru dari dekat akar. Nah, itu kita bisa panen secara berkala. Jadi misalkan kalau ini kan petakannya terbatas nih, paling ada beberapa puluh meter saja. Mungkin kalau misalkan 1-2 ekor kambing masih memadai, tapi kalau misalkan kita pelihara kambing dalam jumlah yang cukup banyak, otomatis lahan buat tanam rumput ini ya harus menyesuaikan. Dia juga harus cukup banyak supaya misalkan untuk hari ini saya akan panen yang ada di sini, sebaris ini, untuk keperluan hari ini. Ini kemudian nih hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima,
hari ke-6, hari ke-7. Jadi kalau misalnya saya punya 7 petak, dia bisa buat seminggu. Tapi kan buat tumbuh lagi dia masih butuh waktu. Otomatis itu yang harus diantisipasi dengan pakan tambahan, atau kalau kita punya lahan lebih luas ya kita bisa tanam lebih luas. Kalau dulu mungkin kadang kalau di lingkungan tempat saya, orang tua saya bisa bilang, gila aja segala rumput ditanam gitu. Tapi kalau sekarang memang keperluannya kita buat pelihara ternak, dan ternak itu kita capek buat nyabit rumput, lebih baik kita tanam rumputnya seperti itu. Ada beberapa yang memang posisinya serius, itu tanam rumput ini bisa hitungannya hektar. Jadi kalau misalnya 1 hektar lahan, itu bisa ditanami rumput dan dia bisa sanggup buat sebagai pakan untuk ternak kambing atau sapi, itu bisa beberapa ekor atau mungkin beberapa puluh ekor. Selain rumputnya dalam bentuk segar, ini juga bisa dicacah dia. Dia pakai mesin pecacah, kemudian ditambahkan, difermentasikan supaya dia bisa lebih tahan lama. Jadi kita juga nggak perlu misalkan tiap hari harus panen segar itu. Sekali panen dalam jumlah cukup banyak, kita fermentasikan, jadi bisa diberikan ke ternak kita secara bertahap. Ya. Mungkin ini untuk yang tampilan-tampilan awal, nanti kita akan coba videokan lagi untuk rumput yang sudah lebih subur dan sudah tampil lebih luas itu seperti apa. Jadi nanti kita lihat lagi. Ya, demikian untuk yang video singkat mengenai rumput odot ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya Jahra.